Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Berjumpa lagi dengan saya di tutorial tentang ikan cupang. Nah, jadi banyak sekali teman-teman ada yang nanya beberapa hari sipang setelah menetas ikan jantan itu harus diangkat. Nah, jadi ini banyak sekali ya pertanyaan seperti ini buat para pemula, kadang juga nggak mau nyimak videonya ya. Jadi mereka itu cuman ya maunya yang simpel lah, bertanya aja. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas itu teman-teman. Kebetulan ikan saya ini ada dua ikan jantan yang kemarin sempat saya pijahi dan sekarang itu usianya sudah 4 hari dan harus saya angkat ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa lihat dan bisa simak saja penjelasannya seperti apa, karena yang nonton video saya ini kebanyakan ini para pemula teman-teman yang ingin baru berbudidaya ikan cupang tapi belum tahu. Jadi kalau kalian nyimak video ini insya Allah kalian akan tahu. Maka dari itu semoga kalian bisa memahami video saya, dan kali ini saya akan langsung ke box pemijahannya agar bisa kalian tahu seperti apa sih cara ngangkatannya dan harus gimana gitu. Oke teman-teman, langsung saja kita ke box pemijahannya teman. Ini adalah box pemijahannya. Saya punya dua pejantan yang sedang mengerami telur tapi sekarang sudah menetas dan sudah menjadi burayak. Ada lagi satu ini di sini. Ini juga ada. Tuh. Ini anakannya juga sudah ada. Ini usia 4 hari teman-teman ya. Tuh. Ini anakannya sudah banyak, tapi karena kemarin usia masih 3 hari saya belum angkat, karena biasanya di usia 3 hari kalau kita angkat si jantan ini anaknya biasanya belum bisa renang. Jadi kalau renang dia tenggelam otomatis nggak ada yang nolongin. Jadi kenapa harus di 4 hari? Kalau di 4 hari kan biasanya si baby burayak itu sudah bisa berenang, jadi kita angkat nggak apa-apa teman-teman. Tapi kalau di usia 3 hari atau 2 hari itu biasanya dia belum bisa berenang, sehingga kita harus membiarkan dulu si pejantan di dalam box peternakan. Karena biasanya kalau misalkan dia renang terus jatuh, biasanya si jantan ini diambil lagi terus ditaruh di gelembung lagi. Tapi kalau misalkan sudah 4 hari biasanya renangnya kan udah nyebar tuh, udah kemana-mana, itu tandanya mereka ini sudah siap untuk hidup mandiri teman-teman. Jadi tuh ini si jantan lagi ngambilin anakannya, taruh di gelembung tuh. Dia bolak-balik sibuk ngambilin anakannya. Biasanya dia kalau ada kehadiran manusia dia merasa terganggu teman-teman ya, dia bakal ngambilin anakannya bolak-balik karena dia takut yang dekat itu predator. Nah ini contohnya teman-teman ya, karena ada saya dia merasa terganggu. Jadi sebetulnya tidak boleh ya kalau lagi minjahin, harus dilihatin bolak-balik. Biasanya kalau stres efeknya anaknya bisa dimakan. Jadi ini karena mau saya pindahin teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang mau mijahinnya tuh kapan, ngangkat jantannya setelah pemijahan tuh kapan, itu di usia 4 hari ya teman-teman ya. Jangan terlalu cepat ngambilnya. Di 3 hari ikan burayak belum bisa renang secara normal ya, masih bolak-balik. Nah, cara ngambilnya gimana? Cara ngambilnya kita giring si jantan ini ke jauh dari gelembung ya, soalnya di gelembung itu isinya anakan semua, takutnya nanti ikut keserok juga sama serokan ikan ini kan sayang teman-teman. Jadi kita giring dulu ke sana. Nah baru kita ambil ikannya. Ayo kita giring dulu. Nah itu kadang dia tuh susah ya teman-teman ya. Tuh anakannya banyak teman-teman, dan harus hati-hati juga ya kalau nyerok tuh. Emang sedikit susah teman-teman, dan itu harus pelan teman-teman ya. Soalnya kalau takutnya itu anakannya nanti kegiling ombak dari air ini teman-teman ya. Tuh susah sekali teman-teman. Nah kita giring, aduh susah sekali teman-teman ya. Kita giring ke pojok juga susah. Ini paling susah ini dari teman-teman kena nih. Ini si jantannya, baru nanti setelah diambil seperti ini. Tuh kan itu ada anakannya yang ikut juga teman-teman tuh. Ada anakannya juga yang ikut tuh, yang kena serok ikan tuh. Nanti akan saya ambil teman-teman ya. Oke teman-teman. Aduh susah. Nah kita masukin. Nah tuh setelah kita masukin, kita taruh lagi nih anakan yang ada di serokan tuh. Memang tidak nampak dari kamera ya teman-teman, karena masih kecil banget ini. Tuh anakannya banyak sekali teman-teman ya. Mereka udah bisa renang sendiri. Pokoknya ciri-ciri ikan yang sudah bisa renang sendiri itu dia renangnya ke dasar, dan dia bolak-balik teman-teman. Biasanya kalau usia 3 hari itu dia renangnya belum ke dasar teman-teman. Kalau sampai ke dasar itu biasanya dia nggak bisa naik lagi dan mati, makanya dia masih butuh jantan. Jadi disarankan di usia 3 hari jangan dulu diambil ya. Nah ini kita akan ngambil satu lagi ya teman-teman ya. Waduh ini juga banyak anakannya nih.
Aduh, saya harus pelan-pelan ini teman-teman. Kalau ini mungkin sedikit gampang ya. Kalau ini sedikit gampang teman-teman. Ini akan saya ambil dulu ya. Tuh teman-teman ya, bisa lihat ya. Udah diambil dan saya harus taruh dulu di box ini ya. Kita taruh dulu di sini teman-teman ya. Nah, setelah kita ambil pejantannya, apakah perlu si anakan ini kita kasih makan? Nah, jawabannya tentunya perlu. Nah, makanannya pakai apa? Kalau kalian ada artemia, kalian bisa kasih makan artemia atau kuning telur kalau yang nggak punya artemia. Karena kuning telur itu lebih simpel. Caranya gimana? Kalian cuil aja nih kuning telurnya, terus kalian kocok di botol, kalian tetesin beberapa saja. Karena memang kelihatannya memang mereka tidak makan, tapi aslinya itu makan. Walaupun memang kita kan kalau ngasih makan buaya karena masih kecil nggak mungkin dia nyamper itu nggak. Jadi kalian yang penting tetesin aja beberapa tetes, itu nanti pasti dimakan. Karena sebelumnya juga mereka bisa hidup itu kan karena memang makan, bisa sampai segede itu. Jadi jangan khawatir ikan itu tidak makan, itu pasti makan. Nah, gimana nanti kalau gelembungnya ini pada pecah? Itu nggak usah khawatir karena dia sudah tidak tergantung lagi dengan si gelembung-gelembung yang dibikin oleh pejantan. Karena mereka sudah bisa renang, jadi otomatis dia sudah nggak tergantung di dalam gelembung lagi. Jadi dia udah renang bebas. Jadi kalau gelembungnya pecah, udah kalian nggak usah khawatir, nggak apa-apa. Nah, saya rasa teman-teman paham ya, seperti itu saja ya. Nah, lalu si jantannya dikasih makan nggak bang kalau udah pisah? Nah, baru dikasih makan. Pokoknya selama pemisahan si jantan jangan dikasih makan ya, soalnya takutnya ganggu anakannya nanti. Takutnya malah anakannya dimakan kalau kalian kasih makan pas lagi mijain. Jadi pokoknya pas lagi mijain jangan dikasih makan. Oke teman-teman, jadi cuman itu saja ya yang saya share hari ini. Semoga itu bermanfaat buat teman-teman yang mau mijain ikan cupang. Saya akhiri bertopik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hobi cupang.